Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara. Apa kabarnya hari ini? Kita semua berharap berkat Tuhan tetap bersama dengan kita, sukacita juga akan tetap bersama dengan kita. Dan kita akan belajar firman Tuhan, bagaimana kekuatan Injil itu menjadi sukacita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bacaan firman dari Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Roma 1 ayat 16 dan 17. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami memiliki Alkitab, tetapi seringkali kami malas membacanya. Kadang-kadang kami membaca cuma bagian-bagian yang kami suka, tetapi bagian Alkitab yang agak panjang, yang susah kami cerna, seringkali kami tinggalkan. Dan oleh karena itu, kami betul-betul kurang memahami firman kehidupan. Seringkali kami mengeluh, walaupun kami berkata kami sudah membaca firman Tuhan. Ampunilah kami, karena kesukacitaan kami untuk membaca firman Tuhan ternyata sangat sedikit. Biarlah sekarang kami belajar bagaimana Injil dan Alkitab itu menjadi bagian kekuatan kehidupan kami. Kiranya Tuhan akan berfirman kepada kami. Berkati hamba-Mu, curahkan Roh Kudus kepada kami semua. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya yakin Bapak Ibu dan saudara-saudara semua punya Alkitab. Ya, mungkin ada yang kecil, ada yang besar, tetapi bukan kecil besarnya, melainkan berapa sering dalam sehari kita membaca firman Tuhan. Ada yang bilang, oh sekarang saya nggak bawa Alkitab Bu, pakainya HP. Ya, enggak apa-apa lah. Tetapi yang penting yang dibaca itu jangan WhatsApp, jangan Instagram toh, jangan Facebook saja, tetapi Alkitab. Alkitab. Ya, mengapa? Karena mari sekarang kita belajar tentang kesukacitaan Injil dan Alkitab yang dibaca dengan sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada seorang ibu penjual sayur yang tinggal di sebuah negara di mana kekristenan itu dengan ketat dilarang. Ya, secara pemerintahan mengatakan boleh kekristenan itu ada. Tapi secara praktek untuk orang-orang Kristen beribadah, membaca firman Tuhan itu dipersulit. Ada saja alasannya macam-macam. Nah, kemudian ada seorang ibu yang jual sayur ini, setiap hari dia ngumpulkan kertas-kertas bungkus. Ya. Kalau dia kulaan atau belanja kertas-kertas untuk bungkus, sebelum dia bawa ke pasar, malam hari itu dia pilih dulu. Karena dia tahu bahwa di dalam tumpukan kertas-kertas itu tidak jarang ada bahan-bahan tentang pembahasan Alkitab atau justru lembar-lembar Alkitab yang tersobek. Nah, dia selalu pilih-pilih dengan sangat rajin. Dan kalau dia bisa menemukan satu lembar saja dari Alkitab ini, ya, sungguh sukacitanya luar biasa. Dia kumpulkan, dia coba cocokkan dengan yang sudah dia miliki. Kenapa? Karena memang Alkitab di sana sangat-sangat dipersulit. Nah, satu hari ketika dia sedang mengumpulkan kertas, mencoba memilah-milah gitu ya sebelum dipakai untuk bungkus. Nah, dia menemukan bagian pembahasan dari anak-anak yang ulangan. Ulangan agama Kristen. Entah dia dapat dari sekolah mana, tetapi kok dia dapat. Wah, sukacita sekali ternyata dia membaca bagian dari yang menyatakan Injil itu kekuatan Allah. Jadi memang dia dengan sangat rajin mengumpulkan kertas-kertas Alkitab, tapi ketika dia membaca bagian Injil itu kekuatan Allah, sukacitanya meluap. Dia katakan memang benar,
Kami orang-orang Kristen di sini itu ketika membaca Injil ada sukacita besar. Tetapi ketika kami membaca Alkitab secara utuh, maka pengetahuan kami, iman kami semakin dikuatkan. Lalu ada yang tanya, kenapa sih kamu kok suka sekali baca firman Tuhan? Apa rahasianya? Dia katakan sebab Injil itu adalah berita baik. Berita tentang Yesus yang lahir, yang hidup di tengah orang Israel, dan kemudian dia wafat sebagai juru selamat, tapi bangkit untuk menyelamatkan dunia. Siapa yang gak senang? Siapa yang gak suka cita? Bahwa di tengah kehidupan kami yang serba susah seperti ini, kami punya juru selamat, kami punya penuntun, kami punya penghibur, kami punya cahaya kehidupan, kami punya matahari, kami punya air kesegaran. Wah, komplit sekali disebutkan. Sampai orang yang mendengarnya mengatakan gini sambil gede-gede kepala, luar biasa. Pemahamanmu tentang Injil dan Alkitab secara utuh betul-betul menyegarkan imanmu. Lalu penjual sayur itu tanya, ngomong-ngomong, kamu sendiri suka baca Alkitab enggak? Gitu ya. Kan di kota tempat kamu tinggal itu agak lebih baik daripada desaku di sini. Desaku ini sangat ketat dan sangat sulit untuk mendapatkan Alkitab. Meskipun ya secara politis boleh begitu ya, tapi praktiknya kan sangat susah. Nah, di kota tempat kamu tinggal bagaimana? Di sana kamu bebas beribadah, ada gedung gereja dan sebagainya. Nah, temannya itu diam saja. Lalu bilang gini, aku terus terang malu. Aku mau ceritakan siapa diriku. Di kota tempat aku tinggal memang ya kebaktian diperbolehkan. Aku punya Alkitab. Ya. Tapi tidak pernah aku baca. Aku cuma bawa kalau minggu dalam kebaktian. Kemudian aku buka juga dengan susah payah karena seringkali tidak pernah aku baca atau jarang aku baca sehingga lembarannya itu masih nempel-nempel gitu ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, temannya yang penjual sayur itu mengatakan, kamu salah. Sebagai orang Kristen tidak boleh begitu. Kekuatan kita itu bukan sekedar pada otak, bukan sekedar pada perasaan, bukan sekedar pada keinginan, bukan sekedar pada cita-cita, bukan sekedar bekerja dan uang banyak. Kekuatan kita itu adalah Injil. Sebab Injil itu betul-betul memberikan kepada kita satu rasa kuasa untuk mengalahkan segala dosa dan kejahatan. Nah, kalau kamu malas, maka memang kamu nggak berkuasa atas dirimu. Nggak punya kuasa untuk mengalahkan dosa. Tetapi ketika kamu rajin membaca firman Tuhan, Alkitab, Injil, maka kamu punya kuasa. Sebab kuasa kebangkitan itu dikaruniakan kepada orang yang mau percaya. Temannya itu mengatakan, aku salut sama kamu. Baik, mulai sekarang aku akan baca Alkitab. Sebab Injil itu memang kekuatan yang tidak terkalahkan. Aku ingin merasakan kuasa itu. Kuasa itu ada. Kuasa kebangkitan Yesus itu ada. Maka temannya ini pulang dan penjual sayur itu kembali melanjutkan kehidupannya. Dalam perjalanan, ketika temannya ini pulang, dia merenung-renung sambil berkata begini, memang benar. Sudah lama aku tidak merasakan kuasa kebangkitan Yesus. Aku kebaktian, aku nyanyi, aku persembahan, tapi imanku ya sebetulnya kosong. Ya. Itu rutin aja begitu, ndak ada kuasa apa-apa. Mulai sekarang aku mau merasakan kembali Injil kehidupan. Injil yang penuh kuasa, supaya aku boleh menatap hari esok, bukan sekedar dengan kekuatanku, tapi aku hidup karena ada Yesus yang hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, cerita yang saya baca dari sebuah buku ini sangat menarik. Jadi ada orang yang tidak punya Injil, begitu merindukan bisa membaca Injil, bahkan Alkitab secara utuh. Tapi ada orang yang punya Alkitab 2, 3, ya, masih baru semua. Dikasih ke orang enggak, dibaca juga enggak. Nah, jadi buat apa dia punya Alkitab bagus-bagus? Buat apa dia punya Alkitab 2 atau 3? Kalau tidak pernah dibuka. Sementara yang lain itu membutuhkan dengan sangat. Orang yang membutuhkan dengan sangatnya merasakan kuasa. Kuasa dari perenungan firman Tuhan, kedekatan dia dengan Tuhan. Dia merasakan kuasa kebangkitan itu betul ada untuk melawan dosa.
Oleh karena itu, orang sederhana penjual sayur ini dengan sukacita dia menikmati kehidupan hari lepas hari. Dia memang sederhana, bukan orang kaya. Tetapi toh dia mampu juga untuk berbagi kehidupan karena dia katakan ada kuasa kehidupan. Setiap hari dia jual sayur, lalu dia akan sisihkan beberapa bagian sayur bukan sekedar untuk keluarganya. Tetapi dia bergilir memberikan kepada tetangga, kepada kenalan, kepada orang-orang yang membutuhkan. Dia tahu bahwa ada tetangganya yang jauh lebih miskin dari dia. Oleh karena itu dia beri sayur. Besok hari dia cari lagi orang yang tidak punya sayur, dia beri sayur. Nah, bahkan kadang-kadang dia katakan aku itu sampai dapatnya sayur yang sisa. Karena yang bagus itu sudah aku berikan dan aku jual. Lalu ya sisa-sisalah, tapi keluargaku ya sehat. Ya kadang-kadang aku harus membersihkan sayur itu betul-betul bersih. Karena banyak yang sudah nggak layak gitu ya, yang sisa-sisa itu busuk-busuknya itu aku jadikan pupuk, aku tanam apa atau aku pakai untuk tanaman sayurku. Jadi kamu jualan itu karena sayurnya dari kebun atau bagaimana? Enggak sih, kalau jualan di pasar dia ambilnya dari kulaan atau beli. Tapi tidak jarang untuk dirinya atau keluarganya dia petik dari kebun sayurnya yang tidak besar. Tapi pupuknya dari sayur-sayur sisa. Nah, dia katakan keluargaku sehat semua. Dan lebih penting keluargaku tuh imannya sehat semua. Kami sukacita membaca firman Tuhan. Kami sukacita dengar berita tentang Yesus. Kami sukacita berita tentang Allah yang mengampuni dosa. Benar-benar membuat kami berkuasa menjauhi dosa. Ada banyak teman-teman, orang kampung di sini yang mencoba untuk mengajak kami terjerat dosa. Tapi kami punya kuasa, kami bisa menghindar. Nah, kesaksian itu membangun iman teman yang dari kota. Dia katakan hidupku penuh kotor, hidupku penuh dengan kemalasan, hidupku bertengkar terus, hidupku tidak nyaman, aku tidak melihat matahari kehidupan, tidak merasakan sukacita, apalagi kuasa kebangkitan Yesus. Dan sejak hari itu dia katakan, aku mau berubah. Ketika dia mencoba membaca Injil kehidupan, membaca Alkitab, di mana Allah hadir sebagai penyelamat di dalam Yesus Kristus, maka dia mulai merasakan gairah hidup yang berbeda. Ada satu sukacita besar, dia katakan, iya ya, aku banyak gak ngerti tuh baca firman Tuhan. Tapi ketika aku berdoa, firman-Mu itu hidup dalamku, kuasa-Mu itu ada. Aku gak ngerti tuh peristiwa tentang ikan yang makan Yunus itu gimana ya? Aku nggak ngerti. Tapi biarlah itu hidup dalamku. Aku mengimani bahwa Yesus bisa menghidupkan aku. Jadi dia bergembira. Banyak hal yang dia tidak ngerti. Tapi dia katakan Yesus akan tetap berkuasa untuk membangkitkan semangat hidupnya. Nah, sejak itulah dia mulai rajin membaca. Membaca dan membaca. Perubahan besar terjadi, saudara-saudara, ketika dia bisa menikmati kehidupan, jualan dengan tersenyum, jualan dengan sukacita, bekerja dengan semangat, keluarganya heran. Kok sekarang nggak pernah marah-marah lagi ya? Buat apa marah? Menghilangkan rezeki, dia bilang gitu. Mari, ikutlah jejakku. Sebab jejakku ini akan membawa sejahtera, sukacita. Ada kuasa, ada kekuatan Allah di dalam rumah kita ketika kita kembali membaca firman kehidupan. Maka hidupmu bukan lagi bergantung pada dunia, tetapi hidupmu bergantung dan disinari oleh cahaya kehidupan sorgawi. Mula-mula keluarganya enggan. Tapi ketika merasakan sosok ayahnya ini mengalami perubahan, ya mereka mencoba. Istrinya mengatakan, aku juga mau ikutlah. Ya, walaupun ya aku sibuk, aku lebih senang menjadi perempuan yang jalan-jalan, menikmati kehidupan, tapi aku mau coba. Dan ternyata ketika dia membaca dengan hatinya, dengan sungguh, temannya telepon, ayo makan. Lalu dia bilang, sorry ya, hari ini enggak aja lah. Sore ini aku dan suamiku akan membahas firman Tuhan. Alah kuno, enggak apa-apa. Sebab ternyata yang kuno itu membangun gairah hidupku kembali.
Biasanya aku sukacita untuk jalan-jalan, makan-makan, beli ini, beli itu. Tapi setelah aku diisi dengan kuasa kehidupan, aku tidak lagi terlalu bergairah dengan dunia ini. Tapi aku menikmati kehidupan yang Tuhan karuniakan. Cinta kasih, perdamaian, pengharapan, sukacita, di mana keluargaku sekarang mulai menikmati. Ada kekuatan, ada kuasa dari Injil yang kita baca, kehidupan Kristus yang hadir di tengah keluarga. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pengalaman ini hendaknya menjadi bagian dari hidup kita. Nah, jangan kita punya 2 atau 3 Alkitab tapi nggak pernah dibuka. Jangan kita cuma sekedar mendengarkan khotbah tapi tidak mengerti apa makna dari khotbah itu. Alami kuasa dari firman kehidupan yang mengubah perilaku, yang mengubah kejahatan, yang mengubah iri hati, yang mengubah kemarahan, yang mengubah dosa-dosa kita. Kita ini orang yang tidak sempurna. Kita lebih cenderung untuk menjadi orang yang egois. Nah, oleh karena itu ketika Injil berkuasa, maka dosa akan tersingkir. Dan ketika dosa tersingkir, kita akan menikmati hidup dengan sukacita, dengan kedamaian yang datang dari kuasa kebangkitan. Memang dikatakan benar, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani, dan akhirnya kepada semua orang yang percaya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadilah orang benar yang menikmati Injil sebagai kuasa kebangkitan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita berdoa. Tidak jarang kami tidak mengerti pembacaan firman. Tapi biarlah kami tetap belajar dengan sungguh-sungguh. Sukacita, mengasihi, rajin membaca firman Tuhan. Sebab inilah kekuatan hidup kami. Kuasa-Mu akan diturunkan. Kuasa-Mu akan nyata ketika dengan tekun kami membaca kebenaran firman. Dan kuasa-Mu itu akan mengubah hidup kami. Kami tidak akan lagi hidup di dalam kemarahan, kedengkian, iri hati, kebencian, dan segala dosa. Tapi kami boleh menikmati kuasa kebangkitan yang penuh perdamaian, yang penuh dengan sukacita, yang penuh pengharapan, cahaya kehidupan, yang menerangi jiwa kami, akan menuntun langkah-langkah hidup kami dalam kebahagiaan yang kami harapkan. Kiranya Tuhan melimpahkan kasih-Nya kepada kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.